Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kali ini bergabung kembali di eee, 3D Visualization sesi yang ketiga. Nah, sebelum dimulai untuk sesi materinya, saya akan coba untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib dari jalannya video conference ini. Dikarenakan tadi, ketika kami buka room-nya masih banyak yang belum bergabung, jadi, baru kami mulai pada pukul 2:30 pada sore hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu diharapkan untuk menghindari penggunaan 2 perangkat Vicon dalam satu room, lalu dimohon nanti ketika pemateri sedang menyampaikan materi agar Bapak Ibu menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya dan nantinya Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan pertanyaannya pada kolom chat. Lalu Bapak Ibu nantinya akan satu persatu saya panggil untuk dapat bertanya kepada pemateri. Lalu apabila Bapak Ibu tidak menaati atau mematuhi peraturan yang sudah dibuat, maka host berhak untuk mengeluarkan Bapak Ibu dari video conference ini. Baik, itu sekilas dari saya untuk tata tertib video conference. Mungkin saya langsung saja berikan kepada Mas Alvan untuk dapat langsung menyampaikan materi sesi ketiga pada hari ini. Ya, silakan Mas Alvan. Terima kasih Mbak Rumzi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian karena setelah hari kemarin baru sekarang kita bertemu lagi. Nah, untuk sesi kita kali ini kita akan membahas sesuai dengan materi yang sudah disiapkan di MOC. Jadi kita di sini sudah masuk ke pertemuan ketiga. Share screen terlebih dahulu. Nah, untuk materi sudah saya siapkan. Di sini kemarin sudah belajar mengenai tentang editing object dengan penugasan membuat kitchen set, yang mana nanti untuk tugasnya akan kita buatkan satu buah form. Form yang dikumpulkan jadi satu nanti kita informasikan lebih lanjut, di mana ada tugas 1, tugas 2, dan tugas finalnya. Nah, kemudian sudah ada tentang editing object, materinya sudah ada juga. Mungkin saya akan membahas sedikit nanti mengenai bagaimana memberikan tekstur maupun material. Saya akan ulang lagi sedikit. Kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai material dan tekstur, lalu penggunaan modifier atau parent object, dan sampai dengan basic animasi. Di sini sudah kita siapkan sampai dengan topik keempat. Mungkin langsung saja saya bukakan aplikasi Blendernya. Nah, untuk penggunaan material dan tekstur sudah dijelaskan sedikit. Saya akan menjelaskan sedikit lagi. Overview saja singkat, yang mana untuk memasukkan material ataupun tekstur, saya akan contohkan langsung pada objek cube, objek default dari Blender. Di sini saya akan coba memasukkan beberapa warna pada sebuah objek cube di sini. Kita terlebih dahulu masuk ke posisi edit mode dan kita masuk ke mode face di sebelah sini. Face. Nah, kita buatkan terlebih dahulu ke material. Masuk ke material. Nah, di sini ada material default. Ini kita biarkan saja. Jadi kita terlebih dahulu membuat library warna. Contohnya di sini, saya tinggal memasukkan sebuah warna, contohnya merah, kita beri nama. Lalu untuk merubah warnanya kita masuk ke menu diffuse di sini. Terus kita tinggal arahkan di sini ke warna merah. Lalu apabila kita ingin memasukkan lagi warna, contohnya hijau,
Kita masukkan lagi, kita rubah warna hijau. Nah, kita tambahkan lagi 3 warna contohnya yang seperti ini. Sini kita tinggal arahkan ke warna kuning. Nah, untuk memasukkannya bagaimana? Nah, tinggal kita pilih saja. Contohnya di bagian atas di sini kita ingin dengan warna merah, kita tinggal pilih di sini, lalu klik assign. Lalu contohnya di sebelah sini kita masukkan hijau, assign. Dan di sini kita masukkan warna kuning, lalu kita assign. Secara otomatis kita bisa memasukkan lebih dari satu warna dalam sebuah objek seperti itu. Nah, untuk fiturnya seperti ini. Secara otomatis ketika kita render tekan F12, kita sudah memiliki warna seperti ini. Nah, itu sedikit untuk bagaimana kita memasukkan material warna. Nah, untuk bentuknya sesuai dengan materi yang ada di emulsi. Di sini ada memasukkan tekstur. Nah, kita coba bagaimana pada sebuah objek kita bisa masukkan tekstur atau gambar. Salah satunya, saya masukkan dulu sebuah file baru. Nah, untuk memasukkan gambar, sebenarnya kita tinggal langsung merubah posisi shadingnya di sini, viewportnya di sini, menjadi model tekstur seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara singkat. Cara kita masukkan tekstur, contohnya di sini, tidak mengambil gambar. Contohnya saya akan masukkan tekstur musimer di sini. Di sini sebenarnya kita opsi di Blender terbaru, sebenarnya kita tinggal langsung bisa drag and drop di sini, kita tarik, kita tempel di sini, otomatis sebenarnya teksturnya sudah masuk. Tapi dia masuknya secara acak seperti ini. Jadi ketika kita tarik, teksturnya akan masuk seperti ini. Tapi meskipun tekstur sudah masuk, ketika kita render, dia masih kosong, masih kosong. Dimana kita masih perlu memasukkan material lagi, seperti yang tadi. Kita klik di sini, kita tambahkan di sini tekstur logo. Nah, masih pada posisi tekstur logo. Di sini, baru kita masukkan di sini tekstur di sini yang bergambar kotak-kotak, lalu klik new, lalu kita tinggal browse, tidak perlu lagi menambahkan karena teksturnya sudah masuk. Seperti ini, secara otomatis ketika kita masuk material, maka si spare-nya di sini akan memiliki tekstur yang menempel. Jadi ketika kita render, maaf, kita belum assign. Masuk lagi ke edit mode, lalu kita klik assign, lalu kita render. Otomatis gambar yang kita drag and drop tadi otomatis menjadi tekstur pada sebuah objek kubus di sini. Nah, ini untuk memasukkan tekstur secara singkat. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan pemilihan atau kita bisa custom cara masukkan teksturnya. Contohnya seperti ini. Bisa buat sebuah objek cube. Lalu kita masuk lagi ke mode tekstur. Lalu kita split, kita bagi dua jendelanya seperti ini. Dan kita rubah menjadi UV Image Editor. Setelah kita pilih UV Image Editor, seperti ini, kita akan secara view, kita lihat dia di depan depan. Di sini kita pindahkan cahaya lampunya agar dia terlihat di depan. Background, ortho, tampak depan. Kita masuk ke edit mode dan kita masuk ke face. Nah, kita pilih bagian depan. Karena tadi kita pilih drag and drop, maka tekstur dimasukkan secara acak. Sekarang kita bedakan bagaimana kita bisa memasukkan tekstur tapi sesuai dengan pilihan kita. Bisa diletakkan, bisa diatur ukurannya seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tinggal klik open di sini. Kita browse,
Saya kopikan dulu. Nah, kita masukkan, kita bisa tampil gambarnya di sini. Kita coba masukkan tekstur. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis teksturnya sudah masuk, tapi kita bisa lakukan pengaturan seperti ini. Nah, idealnya ketika kita ingin memasukkan tekstur di sini, kita tinggal tekan U ini untuk melakukan pengaturan tekstur. Istilahnya adalah unwrap. Jadi shortcutnya adalah tekan huruf U, lalu untuk pilih unwrap tekstur. Nah, di sini saya tekan U, lalu saya pilih unwrap. Secara otomatis dia menyesuaikan dengan pilihan kita. Nah, di sini kita juga bisa atur ukurannya. Kita bisa tekan A, lalu tekan S untuk scaling. Nah, kita bisa atur di sini kira-kira teksturnya ini seperti apa. Bisa kita looping seperti ini. Nah, kita bisa atur di sini. Kita bisa rotasi juga bisa di sini. Nah, teksturnya bisa menyesuaikan. Ini untuk ditekan U untuk unwrap. Di sini ada beberapa pilihan unwrap, ada Smart View Project. Biasanya yang paling bisa digunakan ada unwrap, lalu Project Form View. Nah, contohnya di sini apabila kita masukkan Project Form View, apabila tampilannya saya buat miring seperti ini, saya tekan U, unwrap Project Form View, maka tampilannya yang terunwrap adalah sesuai view yang ada seperti ini. Jadi dia miring. Sebenarnya saya seperti ini. Unwrap Project Form View, maka dia tampilannya akan mengikuti dengan tampilan yang ada sekarang. Maka idealnya adalah ketika kita tekan unwrap, kita harus melakukan view-nya dari view front ortho, right ortho, atau top ortho seperti itu. Nah, Project Form View. Atau kita juga bisa pilih unwrap Project Form View Bounds. Artinya kalau kita pilih Project Form View Bounds, artinya maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran boxnya di sini. Dia menyesuaikan. Ini untuk 20. Nah, kita sudah masukkan pada bagian 3D view, dia sudah masuk, tapi ketika kita render, dia masih kosong. Kenapa? Karena kita masih belum membuatkan material tekstur. Caranya masih pada posisi seperti ini. Kita masuk ke material, klik new, ini tekstur Evolutionalite. Lalu kita masuk ke tekstur, klik new, lalu kita browse. Nah, maka otomatis kita klik sign, kita render, Evolutionalite sudah masuk pada posisi bagian depan. Nah, bagaimana caranya kita bisa masukkan lebih dari satu tekstur pada sebuah objek cube? Contohnya di sebelah samping kanan, posisi right ortho, saya ingin masukkan gambar yang lain. Saya carikan gambar terlebih dahulu. Contohnya, saya masukkan gambar ini. Maka saya tinggal klik open. Nah, posisi seperti ini. Lalu saya tekan U lagi, unwrap Project Form View Bounds. Maka secara otomatis pada bagian samping kanan akan memberikan tekstur yang lain. Sama ketika kita render dia masih belum ada karena kita belum membuatkan materialnya. Caranya sama, kita pilih klik new di sini. Lalu kita berikan nama VR. Lalu kita masuk ke tekstur, klik new, lalu kita browse. Setelah itu kita pilih sign. Setelah kita sign, kita render, otomatis kita bisa melihat di sini dalam sebuah objek dia bisa memiliki lebih dari satu tekstur.
Apakah bisa kita masukkan lebih dari satu? Bisa. Jadi sebelah sini mungkin tekstur apa, sebelah sini nanti tekstur apa, bisa kita masukkan atau kita custom setting. Jadi pada sebuah objek kita bisa masukkan lebih dari satu tekstur. Mungkin itu untuk materi mengenai memasukkan material dan tekstur. Jadi apabila masih ada pertanyaan nanti bisa dicatat dan bisa diajukan di kolom pertanyaan. Nah, untuk materi masih akan saya lanjutkan. Editing objek sudah, material dan tekstur sudah. Nah, sekarang kita masuk pada topik ketiga. Di sini saya kejar karena kemarin kita sudah ada jeda libur 2 kali pertemuan, maka saya akan jadikan satu mengenai topik ketiga dan sampai dengan topik keempat. Nah, di sini kita akan belajar mengenai modifier. Mengenai modifier. Modifier di sini paling banyak digunakan. Saya contohkan saja. Ini. Oke, kita akan coba belajar mengenai penggunaan modifier. Nah, untuk modifier di sini ada pada bagian menu di samping kanan yang bergambar kunci di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan add modifier. Di sini sebenarnya ada modifiernya cukup banyak, ada dari modify, ada generate, ada new form, ada simulate. Artinya di sini kita bisa memanfaatkan semuanya. Tapi saya akan menjelaskan yang paling banyak digunakan saja. Yang paling sering digunakan itu modifier apa. Karena di sini kita mulai yang paling banyak adalah pada modifier generate. Kita mulai dari array. Array di sini hampir sama sesuai pemrograman, artinya perulangan. Jadi ketika saya gunakan modifier array, maka dia akan berulang seperti ini, dia bertambah. Apabila saya tambahkan terus di sini, counternya di sini, dia akan bertambah terus. Nah, dan untuk pertambahannya di sini kita bisa atur. Contohnya di sini paling banyak dibuat untuk pembuatan model rel kereta api atau membuat pagar seperti itu. Nah, di sini kita bisa atur. Kenapa tadi munculnya di sumbu X? Karena yang di sini yang bernilai 1 adalah sumbu X. Contohnya array-nya kita berikan jarak 1,1. Maka di sini perulangannya akan memiliki jarak atau gap. Jadi semakin kita tambahkan, semakin banyak. Nah, apabila kita menggunakan array di sini, keuntungannya adalah kita bisa melakukan editing objek seperti ini, memasukkan edit mode. Nah, ketika satu objek utama kita edit, maka yang lain akan mengikuti. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mungkin nanti membuat tangga, contohnya kita tinggal tambahkan tadi pada sumbu sudah, kita coba tambahkan pada sumbu Z 1, maka dia akan ke atas. Kita bisa atur ini misalnya. Jadi kita bisa custom seperti ini. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita ingin membuat bentuk objek seperti apa, ini kita bisa atur. Jadi ketika kita buat seperti ini, maka dia akan melakukan perulangan. Ketika objek utama kita rubah, maka objek yang lain akan ikut berubah. Selama si modifier ini belum apply, maka kita bisa merubahnya satu persatu. Tapi ketika sudah kita apply, contohnya di sini kita apply, nah, posisi apply baru bisa digunakan ketika dia pada posisi object mode, dia tidak bisa di posisi ini. Nah, ketika sudah saya apply, maka ketika saya rubah di sini, maka dia tidak bisa berubah lagi seperti yang tadi. Objeknya sudah terpisah semuanya, dia sudah menjadi objek yang fix seperti itu. Nah, ini untuk objek penggunaan objek array atau perulangan. Nah, untuk berikutnya
Saya akan coba menggunakan modifier yang berikutnya, yaitu adalah modifier default. Default di sini digunakan untuk kita membuat asumsi di sini. Kita bisa atur segmennya berapa, jadi membuat bagian ujung lebih smooth. Kita bisa atur. Nah, ini bisa diatur sendiri, nanti kira-kira bentuknya berapa, segmennya berapa, angle-nya, ini bisa diatur. Untuk default, nah ini ada lagi boolean. Boolean di sini memang kita sesuai fungsinya, itu adalah membuat potongan. Contohnya, saya akan membuat objek seperti ini. Saya akan membuat objek cube di sini. Saya potong dengan menggunakan objek silinder. Saya skill saja. Contohnya di sini. Saya ingin membuat lubang di atas seperti ini. Saya ingin memotong objek cube di sini dengan menggunakan objek silinder di sini. Caranya bagaimana? Kita menggunakan fungsi boolean. Aktifkan boolean. Lalu objeknya jangan lupa di sini kita bisa lihat kira-kira dipotong menggunakan objek apa. Karena tadi kita menggunakan objek silinder, di sini ada namanya, dia namanya silinder. Maka kita bisa memotong objek cube ini dengan objek silinder. Masuk ke modifier, di boolean, lalu dipotong menggunakan silinder. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada intersect. Intersect di sini artinya dia potongannya adalah si objek cube yang teriris adalah bagian dalamnya. Sedangkan union ini adalah objek gabungan. Jadi ketika kita pilih union, artinya objek cube di sini menyatu dengan objek silinder. Jika kita apply, maka si objeknya akan bergabung seperti ini. Itu untuk union. Sekali lagi. Sedangkan difference ketika kita apply, maka ketika kita ambil, maka dia membuat potongan seperti ini. Jadi kita bisa membuat potongan objek apapun dengan objek yang tersedia. Jadi kita bisa menggunakan objek cube dipotong dengan icosphere, silinder. Contohkan lagi, gimana caranya? Saya memiliki objek cube. Sini, saya ingin memotong dengan objek icosphere. Seperti ini. Saya lihat potongannya di sebelah sini. Sama langkah yang saya lakukan. Saya pilih modifier, lalu boolean, lalu saya pilih icosphere, saya pilih difference, lalu apply. Ketika saya tarik, maka dia sudah memiliki potongan seperti ini. Nah, ini sangat fungsional sekali, jadi kebutuhannya sangat penting ketika kita membuat visi objek yang memang dia memiliki bentuk yang unik sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Itu untuk boolean. Berikutnya di sini ada build. Build di sini jarang saya gunakan karena build di sini biasanya digunakan untuk animasi, artinya dia masih membagi frame karena kita masih belum masuk pada tahap animasi. Kita jarang menggunakan build. Add split nanti bisa dieksplorasi sendiri. Ada mask ini juga nanti akan saya informasikan lagi. Saya akan menjelaskan yang paling sering digunakan saja. Nah, berikutnya ada mirror. Mirror di sini mungkin yang paling penting saya jelaskan. Saya memiliki objek monkey di sini. Objek monkey di sini biasanya kita untuk objek mirror ini paling banyak digunakan untuk objek-objek yang dia memiliki bagian sisi kiri dan sisi kanan yang harus sama. Dia harus perspektifnya sama. Contohnya di sini. Saya memiliki objek monkey ketika saya melakukan pemodelan, bagian kiri dan kanan dari objek monkey ini dia sama.
Adanya seperti ini. Biasanya kita untuk modeling manusia, modeling hewan, biasanya samping kiri dan samping kanan itu sama, maka kita bisa memanfaatkan fungsi mirror. Di sini saya masukkan mirror, maka secara otomatis dia memiliki bagian samping kiri yang terdapat tadi dengan mirror dari samping kanan. Nah, ketika kita masuk edit mode, maka ketika kita lakukan editing di sini sebelah sini, sebelah bagian kiri dia akan mengikuti juga. Ini memudahkan kita untuk pemodelan yang sifatnya simetris seperti itu. Jadi ketika pemodelan nanti kita bisa fokus pada bagian samping kiri saja atau kanan saja. Dan jangan lupa kita aktifkan clipping, artinya clipping di sini agar bagian samping kiri dan kanan ketika kita tarik dia tidak ada potongan seperti ini. Masih ada potongan, dia bisa tumpang tindih. Kita bisa aktifkan clipping, jadi ketika kita misalnya sini dia akan menempel antara bagian kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, sudah selesai, sudah fix, baru kita apply. Selama kita belum apply, maka kita masih bisa melakukan editing dari samping kiri dan samping kanan secara simetris seperti itu. Untuk fungsi mirror. Seperti ini. Mirror sudah. Lalu di sini ada yang paling sering digunakan adalah yang biasanya saya gunakan. Nah, solidify. Solidify di sini saya contohkan pada objek. Biasanya paling sering digunakan untuk kita membuat objek mangkuk, gelas, itu memiliki ketebalan seperti pipa. Jadi saya contohkan, saya masuk di mode. Ketika objek bagian atas di sini saya hapus, saya ingin memiliki objek seperti ini, tapi dia memiliki ketebalan gelas. Saya menggunakan fungsi solidify. Nah, otomatis ini dia memiliki ketebalan. Kita bisa atur thickness-nya. Kita bisa atur ketebalannya seperti apa. Di sini kita bisa menggunakan fungsi solidify. Jadi ketika kita membuat objek gelas, mangkuk di situ, kita bisa membuat ketebalan. Jika sudah selesai, sama semuanya kita apply untuk menggunakan solidify. Untuk berikutnya ada lagi subdivision surface. Subdivision surface di sini adalah fungsinya agar si objek di sini bisa kita lihat objek monkey yang kita buat. Biasanya untuk objek organik, artinya makhluk hidup, biasanya kita sering menggunakan objek yang smooth. Meskipun di sini sudah disediakan shadingnya di sini, bagian samping kiri di sini smooth. Meskipun kita smooth, tapi dia masih terlihat masih ada sudut-sudut lancip. Kita bisa menambahkan subdivision surface di sini. Di sini, nah otomatis dia semakin halus ketika kita memasukkan subdivision surface. Apabila Anda ingin menghaluskan lagi, kita tinggal naikkan view-nya menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi view-nya di sini, maka vertex yang dihasilkan akan semakin banyak. Di sini kita lihat vertex-nya tadi, jika default dia hanya 2200, tapi ketika kita naikkan, otomatis vertex-nya dia menjadi 31.000. Semakin halus, dia semakin berat filenya. Seperti itu. Karena ketika kita perhalus di sini, dia akan seperti itu. Vertex-nya semakin banyak, tapi hasilnya semakin bagus. Untuk subdivision surface, atau singkatannya adalah subsurf. Jadi kita sudah tadi banyak menggunakan, yang sering digunakan adalah array, bevel, boolean, lalu mirror, solidify, dan subdivision surface. Apabila Bapak Ibu dan peserta sekalian ingin mengeksplorasi lebih lanjut, ini bisa digunakan satu persatu.
Tapi di sini saya menjelaskan yang paling sering digunakan saja. Dan di sini cukup banyak sekali, ada smooth, smooth, ada simulasi juga. Kita ingin membuat simulasi baju, laut, air, ledakan, partikel-partikel atau sah body. Di sini juga sudah disediakan. Tapi saya akan menjelaskan yang hanya yang paling sering digunakan saja. Nah, itu adalah untuk modifier. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan parent object. Untuk parent object di sini ini berkaitan dengan basic animation. Jadi peserta harus menguasai dulu modifier dan parent object agar bisa masuk ke basic animasi dan rendering. Nah, kita nanti akan membuat sebuah tangan seperti itu, lalu digerakkan, dianimasikan dan sampai dirender menjadi sebuah video. Langsung saja saya contohkan seperti ini. Nah, kita akan coba membuat sebuah objek tangan robot. Objek tangan, ini tampak depan. Yang sudah saya ambil di sini. Tampak depan dan tampak samping kanan. Nah, kita akan buat telapak tangannya terlebih dahulu. Kita dari samping, dia saya scale pada sendiri. Jadi dia tampilannya tipis seperti itu. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita akan merubah titik rotasinya. Bagaimana cara merubah titik rotasi? Karena secara default titik rotasinya ada di bagian tengah di sini, yang berwarna kuning di tengah. Jadi ketika kita tekan R, maka rotasinya berada di sudut tengah. Nah, karena di sini akan membuat animasi tangan, maka titik rotasinya saya pindahkan ke bagian bawah di sini. Ini kita tinggal masuk ke edit mode. Caranya bagaimana? Saya ulang lagi. Caranya memindahkan titik rotasi adalah kita masuk ke edit mode, lalu kita tarik ke atas. Kita lihat di sini masih titik kuning kecil di sini, dia tidak berpindah. Artinya titik rotasinya ada di bagian bawah. Jadi saya langsung di tengah, kita tinggal naikkan ke atas agar titiknya, pusatnya ada di sini. Jadi ketika kita masuk object mode, titik rotasinya berpindah pada bagian tengah dan bagian bawah. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat jari dengan cara kita duplicate shift K pada sumbu Z, kita tarik ke atas, scale pada sumbu X, scale pada sumbu Z. Seperti ini. Kita akan buat jari telunjuknya dulu. Ini, setelah itu kita duplicate lagi. Shift D, Z. Kita duplicate pada sumbu Z, lalu Shift D lagi pada sumbu Z. Jadi secara tidak langsung kita sudah memiliki beberapa ruas untuk jari telunjuk. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan fungsi parent. Dengan fungsi parent, caranya adalah sama. Kita akan coba melakukan parenting antara bagian atas dengan bagian bawah agar dia terkoneksi. Karena ini masih pada posisi terpisah semuanya. Ini bisa, juga masih terpisah. Caranya adalah kita tinggal seleksi bagian atas, lalu kita shift klik kanan dengan bagian tengah, lalu kita tekan Ctrl P. Ctrl P ke parent. Object. Jadi kita gunakan Ctrl P untuk parent object. Saya ulang lagi.
seleksi bagian atas, lalu bagian tengah, tekan Ctrl T untuk parent, lalu kita pilih objek keep transform. Secara otomatis yang tadinya objeknya saling berpisah seperti ini tadi, jadi ketika kita rotasi, ini masih objek sendiri, ketika saya rotasi pada bagian tengah, maka bagian atas juga mengikuti seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, bagian atas mengikuti ruas bagian tengah mengikuti ruas bagian bawah. Tekan Ctrl P lagi, objek keep transform. Jadi ketika ini saya rotasi, maka yang atas juga ikut rotasi. Seperti itu. Seperti itu. Nah, yang terakhir, objek yang sudah terkoneksi dengan Ctrl P atau parent ditunjukkan dengan titik-titik yang ada di situ. Ada garis titik-titik di sini. Ini sebagai tanda bahwa antara objek yang atas, tengah, dan bawah dia terkoneksi. Terus selanjutnya, bagian bawah, yang bagian ruas atas terkoneksi dengan bagian tengah dengan bawah, bagian bawah terkoneksi dengan telapak tangan. Maka ketika saya rotasi, maka yang bagian atas ikut semua. Nah, setelah terkoneksi semua, saya tinggal dikit saja. Shift X, karena biasanya ruas tengah lebih tinggi, saya scroll terus sampai ini sama Shift X, terakhir maka kita akan melihat sebuah objek tangan robot. Bagi Bapak Ibu sekalian maupun peserta yang mengikuti platform ini, apabila dalam penjelasan saya ada yang masih kira-kira ketinggalan, tidak masalah karena kita sudah ada rekaman videonya dan materinya sebenarnya saya sedang melakukan overview saja. Artinya step by stepnya sudah ada video pendampingnya di MOOC. Jadi apabila merasa ketinggalan, tadi saya menekan tombol apa saja. Ada dua opsi. Yang pertama bisa menjadi MOOC materinya, dan yang kedua nanti akan ada rekaman video untuk ditonton kita pada sore hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita sudah ada animasi seperti ini. Jadi nanti kita bisa gerakan. Tujuannya adalah untuk membuat gerakan animasi. Jadi fungsi yang kita sudah pelajari adalah fungsi modifier, dan yang terakhir dijelaskan adalah parent object. Nah, setelah kita menguasai, baru kita masuk ke basic animation, ke animasi basicnya. Ini kita simpan dulu. Kita beri nama. Seperti itu. Kita simpan. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita berkenalan dengan animasi objek, bagaimana kita memberikan gerakan pada sebuah objek. Ini kita simpan karena ini untuk latihan kita membuat animasi pergerakan tangan. Dulu. Nah, contohnya di sini saya sudah memiliki objek cube di seperti ini. Lalu kita akan coba memberikan animasi gerakan pada sebuah objek cube. Caranya, kita tinggal masuk ke animation. Nah, di sini kita ada beberapa mode, ada 3D view. Biasanya kita defaultnya di default di sini. Nah, kita bisa masuk ke animation, jadi secara otomatis tampilannya berubah menjadi tampilan untuk fungsi animasi.
Nah, pada fungsi animasi di sini ketukan yang ada adalah ketukan frame. Artinya untuk membuat pergerakan bagi yang sudah terbiasa menggunakan Macromedia Flash, itu mungkin sudah terbiasa dengan frame atau Adobe Premiere atau After Effects itu sudah terbiasa dengan menggunakan frame. Jadi untuk membuat animasi, pergerakannya patokannya adalah untuk membuat 1 detik animasi itu dibutuhkan sekitar 25 frame atau 25 gambar. Nah, untuk 25 gambar ini ada ketukan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini adalah tampilan untuk detiknya. Nah, ini ketukannya ada 0, 100, 200, 300. Kita sesuaikan saja, kita tarik di sini. Di sini ada titik warna abu-abu. Kita tarik saja, kita akan bermain di ketukan 0, 10, 20, 30. Contohnya di sini, saya akan memperlihatkan animasi untuk objek di sini. Kita rubah dulu view-nya view kamera, tampilan kamera. Artinya saya akan membuat animasi, tapi dia tidak keluar dari bidang arah kamera di sini. Contohnya di sini, saya akan menggunakan sesuai dengan tadi 1 detik itu sama dengan 25 frame. Jadi untuk membuat 1 detik gerakan itu dibutuhkan 25 frame. Saya tekan I lebih dahulu. Jadi di sini adalah kita fungsinya untuk merecord atau merekam pergerakan. Contohnya, gerakan awal objeknya adalah seperti ini. Saya tekan I, lalu pilih. Nah, ini ada pilihan lokasi, rotasi, scaling. Kalau saya tekan location, ya hanya lokasinya saja. Rotation hanya lokasinya saja. Scaling hanya direkam ukurannya saja. Lock rot yang direkam hanya lokasi dan rotasi. Scale, lokasi dan ukuran saja. Nah, lock scale, maka yang direkam adalah lokasi, rotasi, dan scale. Cara amannya kita pilih yang ini saja. Lock rot scale. Sekali kita tekan I, maka otomatis muncul keyframe. Keyframe di sini berwarna kuning, otomatis sebagai petunjuk bahwa si pergerakannya sudah direkam. Oke, kita gunakan ketukan 10. Di frame ke-10, objek saya berputar dan mengecil. Lalu saya tekan I lagi, lock rot scale. Lalu saya masuk ke ketukan 20. Saya putar lagi, saya putar lagi. Ini saya geser ke sana. Saya tekan I lagi, lock scale. Artinya, ketika saya gerakkan, maka secara otomatis objek itu akan bergerak seperti ini. Kita contohkan saja, kita buat. Secara default, animasi yang disediakan adalah hanya 250 frame. Artinya, defaultnya hanya animasi untuk 10 detik. Kita coba buat animasi 10 detik dulu. Ketukannya tidak harus 0, 10, 20. Saya contohkan lagi, langsung ke frame ke 50. Boleh. Semakin rapat keyframe-nya, maka pergerakannya semakin cepat. Semakin dia jauh jaraknya, maka pergerakannya semakin lambat. Contohnya seperti ini. Oke, ketukannya saya lambat lagi. Lambatkan dulu. Nah, ini contohnya. Dan di sini kita juga bisa melakukan, contohnya saya di frame ke-40 sebenarnya salah. Kita bisa masuk ke sini, kita seleksi saja, klik kanan di sini, kita bisa hapus keyframe. Kita bisa menghapus keyframe. Atau kita bisa menggeser. Contohnya di sini ini terlalu jauh, ini saya geser tekan G, kita bisa geser. Atau kita ingin coba, wah ini sebenarnya gerakannya sama. Saya tinggal copy saja di sini. Shift D. Maka gerakannya akan di copy. Itu. Kita bisa lakukan blok di sini, kita copy lagi di sini. Nah, kita play.
Nah, seperti ini. Secara otomatis, tombol play ada di sebelah bawah di sini. Otomatis animasinya atau pergerakannya sudah terekam di sini. Tinggal nanti peserta bisa eksplorasi untuk membuat pergerakan. Nah, fungsi yang tadi, peserta membuat animasi, bagaimana kita bisa merubah animasi yang tadi berupa 3D view di sini kita rubah menjadi animasi video. Kita tinggal masuk ke bagian sebelah sini. Kita masuk pada menu pengaturan dulu. Kita atur lightingnya karena ketika kita render, kita tekan F12, dia tampilannya masih default seperti ini. Kita ingin buat dia agak nyata, lightingnya lebih bagus. Kita bisa atur. Masuk ke menu Word, horizon colornya kita buat putih. Sebelumnya ini kita bisa atur blend sky. Kita bisa atur backgroundnya bisa abu-abu atau biru juga boleh. Lalu yang terpenting di sini environment lighting kita cek di sini. Ketika kita render, tampilannya lebih nyata seperti ini. Bisa kita atur di sini. Seperti ini. Baru kita masuk ke menu render, lalu kita atur render presetnya. Ini sesuai kebutuhan. Ini saya menggunakan HDTV untuk 20. Lalu outputnya jangan lupa disimpan di mana. Contohnya saya menggunakan animasi view. Jadi yang pertama kita atur adalah dimensinya. Setelah dimensi, outputnya disimpan di mana. Lalu tipe videonya apa? Di sini ada AVI, ada MPEG, ada XSplit. Saya paling sering menggunakan versi yang XSplit. Kenapa? Karena selain filenya kualitasnya bagus dan kekompakannya juga tidak terlalu besar. XSplit. Lalu saya pilih animation. Nah, ini adalah proses rendering. Proses rendering adalah merubah proses dari video menjadi sebuah tampilan berupa video. Nah, kecepatan rendering di sini tergantung dengan spesifikasi PC yang digunakan. Saran saya untuk rendering kita gunakan PC atau laptop, paling tidak laptop yang speknya mungkin agak tinggi, karena ini tergantung kecepatannya. Nah, untuk proses rendering merubah jadi video di sini, kita masih belum memasukkan audio. Karena audio itu kita akan masukkan pada sesi berikutnya. Di sini kita fokus bagaimana merubah hasil file yang berupa 3D view dari Blender bisa berubah outputnya menjadi file video. Kita sangat digunakan sekali dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada sekarang, karena penggunaan dari aturan frame per second, artinya untuk membuat animasi 10 detik sebenarnya kita idealnya adalah untuk animasi manual 2 dimensi itu kita harus menggambar sekitar 25 gambar. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana si animator untuk membuat 1 detik gerakan itu dia harus menggambar manual sebanyak 25 kali, 25 gambar. Apabila nanti animasinya panjang sampai 30 menit,
Kita tinggal hitung saja 25 frame kali 30 menit itu berapa detik, seperti itu. Jadi untuk membuat animasi 30 detik, 30 menit, itu kita harus menggambar sampai ribuan frame, seperti itu. Nah, ini sudah selesai, kita lihat hasil outputnya. Outputnya nanti berupa video AV seperti ini, filenya kecil. Nah, ini adalah hasil output video yang baru kita animasikan. Nah, kenapa kita dimudahkan menggunakan aplikasi 3D, baik itu Blender, 3D Max atau Maya? Karena kita tidak perlu menggambar satu persatu, asalkan kita sudah membuat gerakan, kita tinggal tekan F12 atau render, maka dia otomatis menggambar frame by frame-nya secara otomatis oleh sistem yang ada. Namanya seperti ini. Ini adalah output hasil dari animasi yang kita buat berupa video. Nah, untuk latihan membuat animasi, kita akan menggunakan yang gambar tangan tadi. Kita sudah memiliki objek tangan. Silakan peserta sekalian berlatih membuat objek tangan seperti ini. Latihan membuat objek tangan seperti ini. Lalu tangan ini dibuat pergerakan animasinya. Animation. Buat ketekan gerakan. Nah, tinggal kita pilih pembuatan animasinya. Contohnya di sini. Saya blok semua pembuatan animasinya. Di lock rod scale. Di lock rod scale, lalu kemudian ke 20. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Jadi otomatis ketika ini dia sudah ada pergerakan. Nah, peserta sekalian bisa, Bapak Ibu dan peserta sekalian bisa mencoba menganimasikan paling tidak membuat sekitar 250 frame dan silakan bereksplorasi kira-kira membuat pergerakan tangan. Apapun yang penting intinya sudah bisa berlatih membuat animasi pergerakan tangan. Ini adalah 250 frame. 250 frame artinya hasil animasinya hanya 10 detik. Nah, bagaimana kalau semuanya saya ingin membuat animasinya 20 detik atau 30 detik, ya tinggal dikalikan saja. 30 detik berarti 750 frame. Artinya kita tinggal atur start di frame keberapa dan berakhir di frame keberapa. Ini tinggal dirubah menjadi 350, artinya kita bisa membuat animasi sepanjang 750 frame. Silakan diberlatih membuat animasi pergerakannya dan sampai dirender dalam bentuk video. Nanti bisa masuk ke sesi berikutnya. Nah, untuk mempermudah langkah-langkah step by step-nya bisa masuk ke di course teknik visualisasi di topik keempat. Di sini ada receiving emotion dan sampingan rendering. Nah, ini topik kelima ini nanti untuk pertemuan berikutnya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu sekalian dan peserta sekalian bisa bereksplorasi menggunakan video yang sudah saya sediakan di topik keempat dan topik kelima. Target kita nanti adalah outputnya berupa portfolio, animasi video, dan juga animasi yang di-upload di sketchfab.com. Jangan lupa nanti kita akan ada pengisian form untuk pengumpulan tugas. Dan lebih bagus lagi di sini Sketchfab sudah memiliki atau sudah support dengan event animasi. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki animasi terus diupload Sketchfab langsung play. Baik, mungkin kami sedikit penjelasan dari saya. Sebenarnya saya
ulang kembali area pada topik G dan K. Untuk sesi berikutnya adalah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mbak Rindri untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Alfan untuk penjelasannya di sesi ketiga ini. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Nola Smita. Mas Alfan, saya masih bermasalah dalam memotong objek. Bisa diperagakan cara pemotongannya. Kemarin saya sudah coba tapi sering gagal. Oke. Berarti untuk pemotongan objek menggunakan boolean ya Bu Nola Smita ya? Selamat sore Bu Nola Smita, apakah dapat mendengar suara kami dengan baik? Oke, berarti untuk ini sudah jawab. Untuk pemotongan menggunakan boolean ya. Oke, langsung saja. Saya contohkan sekarang lagi untuk pemotongan menggunakan boolean. Nah, di sini contohnya saya memiliki objek di sini, objek cube. Nah, di sini saya akan membuat potongan. Potongannya saya bisa memotong dengan objek apapun tergantung kebutuhan. Boleh dengan cone, boleh dengan spare, boleh dengan spare. Seperti itu. Nah, ini masih bergeser. Oke. Nah, untuk membuat potongan, contohnya di sini saya memiliki objek cube. Cube-nya boleh ukurannya beda-beda seperti juga boleh. Saya bisa membuat potongan. Contohnya, saya ingin memotong objek cube dengan contohnya silinder. Ini silinder sudah ada. Ini ukurannya kita bisa atur juga. Contohnya silindernya saya buat potongan di sini. Jadi saya tinggal masuk ke, kita pilih dulu objek cube, kita klik kanan, lalu kita pilih modifier, add modifier, lalu pilih boolean. Nah, di sini ada pilihan objek. Nah, kita potong dengan objek apa? Di sini tinggal kita pilih. Di sini objeknya bernama silinder, jadi secara otomatis di sini pada modifier boolean, otomatis muncul objek silinder. Nah, secara otomatis biasanya dia menghilang karena operasi yang sudah menjadi defaultnya adalah operasi intersect. Artinya intersect di situ hanya objek yang bersentuhan yang disisakan. Nah, kita gunakan adalah difference, lalu klik apply. Setelah apply, kita tarik di sini, otomatis sudah terpotong. Contohnya satu objek saya ingin memotong dengan berbagai bentuk. Satu lagi saya potong dengan spare. Di sini saya potong dengan spare. Saya tinggal pilih saja add modifier, boolean. Nah, di sini ada spare. Oke, lalu kita pilih defense. Secara otomatis dia akan terpotong sesuai dengan bentuk yang tadi. Mungkin seperti itu, cukup jelas Bu. Cukup jelas Bu Nola Smita. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa disampaikan. Saya rasa di sini saya hanya preview saja, nanti apabila kurang jelas saya menyarankan bisa dicek di MOC-nya dan juga nanti bisa diakses juga video rekaman sebenarnya bisa diupload ceknya juga. Akan kita informasikan di grup WhatsApp. Silakan bagi yang ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, harus yang materi hari ini, materi yang lalu apabila masih ada yang kurang jelas boleh ditanya.
Belum ada lagi ya, Mbak Rindri? Iya, belum ada lagi, Mas Alvan. Atau mungkin saya coba tanya satu persatu. Di sini Pak Ahmad Rodli, apakah mungkin ada pertanyaan, Bapak? Baik, mungkin sepertinya tidak tersambungkan. Bapak Misran, mungkin ada pertanyaan, Pak? Baik, tidak terhubung kembali. Untuk sampai saat ini belum ada lagi, Mas Alvan. Oke. Baik, karena mungkin belum ada pertanyaan, saya rasa Bapak Ibu sekalian bisa nanti eksplorasi lebih lanjut di materi, karena memang materinya baru kita buka tadi, jadi mungkin lebih banyak nanti berlatih melalui video yang ada di MOC. Nah, mungkin untuk pertanyaan kita siapkan lagi di pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya pasti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, mengenai form pengumpulan tugas juga kita masih akan buatkan, masih share dulu di MOC, nanti akan kita share. Dan jangan lupa tugas yang sebelumnya yang kemarin disampaikan Mas Doni untuk membuatkan model kitchen set. Nanti silakan dibuat dulu, nanti form pengumpulan tugasnya akan kita sampaikan lebih lanjut melalui WhatsApp. Mungkin tadi sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, bisa lewat WhatsApp, dan bisa nanti dicatat dulu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Informasi lebih lanjut nanti kita akan berkomunikasi lewat WhatsApp. Dan untuk materi jangan lupa Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di MOC kita. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sedikit sesi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Arinti untuk ditutup. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Alvan atas penjelasannya dari mulai awal hingga akhir tadi. Lalu terima kasih juga untuk partisipasi dari Bapak Ibu yang telah mengikuti video conference untuk 3D visualization sesi yang ketiga. Sampai bertemu lagi di sesi yang selanjutnya untuk rekaman video conference hari ini nanti akan segera kami share ke Bapak Ibu di grup WhatsApp setelah selesai proses rendering. Baik, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.